Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tentang Berbagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi VLAN terang dan akses serta distribusi VLAN melalui bridge pada mikrotik. Nah, untuk topologi seperti ini ya. Jadi di percobaan kali ini terdapat dua router board, yaitu router board mikrotik RB751 dan router board mikrotik RB941. Yang mana RB751 ini akan membuat sebuah interface VLAN. Jadi sebenarnya VLAN-nya dari Roto Microtik RB751 ini, yang mana saya ingin si komputer ini terhubung atau terhubung ke VLAN ID 10 dari si router Microtik RB751. Jadi router Microtik RB941 ini hanya digunakan untuk distribusi atau membawa informasi si VLAN router ini ke si klien. Ya, langsung saja kita coba. Untuk konfigurasi pertamanya, bentar ya, refresh. Nah, yaitu yang kita lakukan itu membuat VLAN di RB751 dan TCP server pastinya. Langsung saja kita hubungkan. Yang pertama kita pergi ke menu interface. Ya, menu interface di tab VLAN kita tambahkan saja ya dengan VLAN ID 10. Nah, interface-nya Ether 3 ya, karena RB751 ini terhubung ke mikrotik RB941 itu melalui interface Ether 3. Jadi kita buat ya VLAN-nya di interface Ether 3 dengan VLAN ID-nya 10 ya. Lalu namanya VLAN 10. Langsung oke kan saja. Oke, lalu pergi ke menu IP address untuk membuat alamat IP si VLAN tersebut. Nah, saya menggunakan CDR32 20 10.10.20.1 30 dengan interface dari si VLAN tadi. Nah, oke saja. Lalu langkah selanjutnya yaitu ke menu DHCP server. Di sini langsung klik saja menu tombol DHCP setup ya, lalu arahkan ke interface VLAN 10, lalu klik next. Nah, nanti ya si DHCP client akan mendapatkan alamat IP yaitu 10.10.20.2. next. Oke, untuk tahap ini konfigurasi VLAN sudah selesai. Jadi kita masuk ke tahap konfigurasi distribusi VLAN melalui bridging dengan menggunakan RB941 ini ya, yaitu standar admin. Nah, di sini kita close. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke menu bridge. Jadi tadi kan interface Ether 3 tadi. CRB941 ini terhubung ke router mikrotik RB751 itu melalui interface Ether 2, dan komputer laptop saya ini terhubung ke mikrotik RB941 ya. Ini komputer saya ini terhubung ke RB941 itu melalui interface Ether 1, sedangkan mikrotik ini terhubung ke RB751 melalui Ether 2. Jadi yang perlu kita bridge ini yaitu port Ether 1 dan Ether 2 ya. Nah, yang mana kita tambahkan dulu interface-nya yaitu oke, kita apply, kita terapkan saja. Oke, lalu masuk ke ports. Di ports ini kita atur dulu yang Ether 1 ya. Nah, jadi port VLAN ID-nya itu yaitu VLAN ID 10, karena tadi kan VLAN ID 10. Berarti port ini membawa informasi berupa VLAN ID 10 tadi ya. Lalu interface Ether 1 harus offload ya, nggak apa diterapkan ya. Lalu kita kopikan saja ya, ini satu saja ya, karena kan dia membawa informasi yaitu Ether 2. Oke, interface Ether 2.
taruh offload. Oke. Nah, lalu masuk ke menu VLAN ya, kita tambahkan yaitu VLAN dia tadi 10 ya, VLAN di 10. Lalu Mikrotik ini terhubung ke Mikrotik RB751 itu melalui Ether 2. Nah, jadi tag ini nama lainnya trunk ya pada Cisco. Jadi dia ini yang membawa informasi VLAN, yang membawa informasi lebih dari satu VLAN ya, jadi bisa 2 VLAN atau lebih. Sedangkan untag ini kata lainnya aksesnya, yaitu yang membawa hanya satu informasi VLAN. Jadi tag ini kan yang terhubung ke VLAN ke Mikrotik tadi RB751 Ether 2. Nah, jadi untag ini yang membawa informasi si VLAN di 10 tadi ke si yang mengarah ke komputer. Langsung kita apply saja. Oke, lalu di bridge kita atur VLAN filtering ya. Jadi sini kunci utama untuk membawa informasi VLAN melalui bridge ya, bridging. Lalu kita terapkan. Oke. Nah, kita tunggu sebentar, nanti dia akan melakukan reload. Oke. Close. Di sini wifi saya matikan ya, karena ini terhubung ke RB751. Oke, lalu kita masuk ke tahap download internet sharing. Oke, coba kita config venue. Oke, sudah dapat teman. Jadi informasi DHCP server dengan VLAN di 10. Jadi saya buat 10.10.20.2 ya, dengan VLAN ID gateway yaitu 10.10.20.1. Nah, coba kita pastikan apakah sudah terhubung, benar-benar terhubung. Password. Ke DHCP server knowledge. Oke, sudah terhubung ya. Nah, di sini oke. Oke, sudah aktif ya. Oke, demikianlah tutorial kali ini ya. Jadi kesimpulannya bridge bisa untuk digunakan untuk melakukan distribusi VLAN, sehingga router RB941 itu hanya digunakan untuk melakukan distribusi, bukan sebagai gateway. Sekian dari tutorial dari lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya.